أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair susunan Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Dan dalam penjelasan kitab Kabair ini, dalam penjelasan kitab dosa-dosa besar ini, kita sudah masuk tentang dosa-dosa besar lisan, ya. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan di awal penjelasan dosa-dosa besar lisan, bahwa lisan yang dimiliki oleh setiap manusia, lisan yang dipergunakan oleh setiap insan untuk berbicara, untuk merangkai kata-kata, untuk katakanlah melakukan pembicaraan-pembicaraan, itu ternyata ada hal-hal yang dapat menjatuhkan, menjerumuskan orang yang menggunakan itu ke dalam dosa-dosa besar. Maka hendaklah kita sebagai seseorang muslim yang baik, hendaklah berhati-hati di dalam menggunakan lisan kita. Berhati-hatilah dalam merangkai kata dan kalimat, karena bisa jadi apa yang kita ucapkan ini ternyata dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa besar yang akan berakibat dimasukkannya kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam babu ma jaa fi kasratil kalam. Bab apa-apa yang datang mengenai kasrah, banyaknya al-kalam, ucapan, banyak ngomong, banyak berbicara. Jadi termasuk yang berbahaya, termasuk yang harus kita waspadai adalah kebiasaan kita itu banyak ngomong, banyak bicara. Apalagi apa yang kita bicarakan jelas tidak berfaedah sama sekali. Apalagi lebih parah lagi kalau andai kata ucapan-ucapan yang kita ucapkan dari sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur itu kita rangkai kata-kata mengandung kemaksiatan. Nah, bab ini dimasukkan ke dalam penjelasan kitab Kabair, karena banyak manusia berbicara, banyak manusia ngomong, itu istilahnya memudah-mudahkan dirinya itu untuk mengucapkan suatu perkataan. Jadi mereka tidak pernah memikirkan, mereka tidak pernah memperhatikan apa yang diucapkannya itu. Dan mereka mengatakan atau mereka menduga, mereka mengira bahwasanya udah berkata saja, selesai, nggak ada akibatnya. Ketika mereka sudah berbicara, sudah selesai. Nggak ada efek apa yang diucapkannya kelak di hari kiamat. Padahal urusannya itu tidak seperti itu. Jadi ketika orang berbicara dan kemudian selesai dari apa yang dibicarakan, misalnya dia menggibah, sudah selesai. Banyak orang mengatakan udah selesai. Dia pikir dengan ucapan itu dia hanya sampai di situ saja. Padahal tidak demikian. Karena terkadang ucapan-ucapan itu ada kalanya dapat membawa kebaikan, dapat membawa keberuntungan, akan dapat menjadi katakanlah menjadi sesuatu yang berpengaruh baik, yang berakibat baik kelak di hari kiamat.
Dan ada jika yang demikian itu jadi bisa menjadi kebaikan buat orang yang berbicara, bagi kita yang berbicara, ya dapat menjadi keberuntungan bagi yang berbicara jika ucapan itu adalah ucapan yang baik, lagi pula nafi'an, lagi pula bermanfaat. Seperti misalnya beramar ma'ruf nahi mungkar, islah bainan nas, misalnya mendamaikan perselisihan di antara manusia, misalnya juga berdakwah, menyampaikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya atau apa ucapan-ucapan yang lain yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ucapan kita dalam bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, kemudian mendamaikan perselisihan orang, kita berdakwah dan seterusnya, maka ucapan-ucapan inilah nanti akan menjadi kebaikan, ia akan membawa keberuntungan bagi orang yang berbicara. Tetapi ada kalanya pula ucapan itu menjadi keburukan bagimu, ia akan mendatangkan kerugian bagimu. Misalnya seperti satminnas, ya, satminnas, mencela, mencaci orang. Atau kita berjalan kian kemari untuk mengadu domba, menyebarkan gibah, atau membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi, ya. Nah, jadi kalau orang yang kerjaannya berjalan kian kemari di satu tempat dia memaki orang, di tempat lain dia mencela orang, di tempat lain dia sumpah serapah kepada orang, di tempat lain dia menggibah, di tempat lain dia melakukan perbuatan ngadu domba misalnya, atau tempat lain dia berdebat dengan akalnya, di tempat lain dia berfatwa dengan dasar kesesatan misalnya karena tanpa ilmu dan seterusnya. Nah, apa yang diucapkannya itu nanti akan mendatangkan keburukan, ya, akan mendatangkan kerugian bagi orang yang berucap, ya. Maka berkata, bukanlah kita ini berbicara dan diam itu kedudukannya sama, ya. Jadi ketika ada orang diam atau berbicara, kedudukan tidaklah sama, karena masing-masing apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan oleh seorang hamba, ingat itu dicatat oleh 2 orang malaikat. Jadi apa yang kita ucapkan, baik ataupun buruk, ya, apa yang kita ucapkan dari yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan yang dilarang oleh keduanya, semuanya itu yusajjiluhu al-malakan, itu dicatat oleh para malaikat. Jika yang diucapkan itu adalah kebaikan, maka fakhairun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi wa inna syarran, dan jika apa yang diucapkan itu adalah keburukan, ya fasyarun, maka keburukan pula. Jadi balasan kebaikan itu kalau yang diucapkan adalah kebaikan, mendapatkan balasan keburukan itu kalau yang diucapkan adalah keburukan. Kalau seandainya kita memang disuruh untuk berbicara atau dibutuhkan untuk bicara, bicara yang baik supaya pahalanya baik. Tapi kalau seandainya di situ kita disuruh berbicara buruk, ya diam. So kalau kita bicara buruk akan menghasilkan keburukan. Ya, jadi kita pilih kapan kita berbicara dan kapan kita diam. Kalau kita dibutuhkan bicara, bicaralah yang baik, karena akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau pada saat kita disuruh untuk bicara yang buruk, lebih bagus diam, karena diam itu mendatangkan kebaikan daripada kita berbicara yang buruk. Ya, nah itu. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan menganugerahkan kepada manusia yaitu lisan, dan bahkan mengajarkan kepada manusia itu al-bayan, merangkai kata, menjelaskan perkara-perkara. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu 2 buah mata, yaitu untuk melihat, walisanan, dan juga menciptakan lisan. Allah juga menjadikan lisan untuk manusia untuk berbicara, dan bahkan juga wasyafatain, dan 2 buah bibir. Ya, jadi Allah menciptakan kedua mata itu untuk melihat, menciptakan lisan dan kedua buah bibir itu untuk berbicara. Ya Allah memang menciptakan lisan itu untuk manusia. Ya, maka manfaatkanlah apa yang Allah anugerahkan. Ya, manfaatkanlah apa yang Allah telah berikan kepada kita sebagaimana mestinya. Berbicaralah, tapi
ya pilih dan pilah kalimat-kalimat untaian kata-kata yang mengandung kebaikan di dalamnya. Dalam Quran surat Ar-Rahman juga Allah mengatakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya Ar-Rahman, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran dan yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dialah Allah juga yang telah mengajarkan kepada manusia al-bayan, yaitu kemampuan berbicara, menjelaskan ya kata-kata. Jadi maksudnya adalah mengenal atau mengetahui nikmatnya berbicara dengan lisan. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Makanya pada saat kita memiliki anak, ya kemudian dia sudah mulai bisa mengucapkan satu kata demi kata, kita akan senang. Dia sudah bisa mulai mengatakan misalnya mamam, ya makan misalnya, minum, apalagi sudah bisa memanggil nama kita, abi, umi, ayah, ibu, tentu kita akan sangat senang. Apalagi kalau sudah mulai merangkai kata, sudah mulai berbicara dan ucapan sudah mulai jelas, maka kita akan berbahagia jikalau anak kita itu sudah dapat berbicara, walaupun dengan bahasa-bahasa yang cadel misalnya. Ya, karena berbicara itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kita mengungkapkan apa yang ada dalam akal kita, kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita dengan merangkai kata-kata, itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Ya, maka berbicara itu adalah merupakan salah satu kenikmatan Allah, ya, yang nanti di hari kiamat bisa berfaedah untuk orang yang memanfaatkannya dan bisa merugikan bagi orang yang tidak dapat memanfaatkannya dengan benar. Ya, nah itulah sebagaimana Allah katakan. Makanya berbicara itu harus benar-benar ya menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh setiap muslim. Kita harus ya menganggap penting masalah berbicara ini. Ya, di satu sisi kita perlu berbicara, tetapi kalau berbicara itu bisa membawa kepada perbuatan dosa besar, maka harus ya kita waspadai. Kemudian yang menjadi dasar, yang menjadi dalil ya oleh Syekh ya penyusun kitab ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu dalam surat Al-Infitar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu dari pertama yang dibawakan ya oleh Syekh penyusun kitab Al-Kabair ini. Yaitu artinya adalah wa inna, dan sesungguhnya, alaikum, atas kalian, la, benar-benar, hafizin, ada para malaikat yang mengawasi, ada para malaikat yang menjaga, kiraman katibin, malaikat-malaikat itu adalah yang mulia, lagi pula katibin, ya dimana malaikat-malaikat itu kerjaan adalah mencatat. Kemudian para malaikat itu ya'lamuna, mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya ayat ini, surat Al-Infitar ini telah datang di dalam ayat ini, yaitu di dalam surat Al-Infitar, ya ayat yang pertama dibacakan tadi, ayat ke-10, itu ada muakkadan, ada dua taukid, ada dua penegasan. Yang pertama adalah penggunaan kalimat inna, ya, karena inna alaikum. Nah, inna sesungguhnya itu huruf taukid yang pertama. Kemudian ya itu dikatakan dengan nun taukid as-saqilah, ya, nun taukid yang yang berat ya, karena menggunakan tasydid inna ya. Kemudian ya jadi takdirnya adalah wallah inna alaikum lahafizin, ya demi Allah sesungguhnya ya bagi kalian ada malaikat penjaga, ya. Yang kedua adalah menggunakan lam, yaitu lam taukid, yaitu pada kalimat lahafizin, ya, yaitu lam ibtida, yaitu lam mazid ya untuk menambahkan at-taukid, yaitu bi annal malaikah, bahwasanya para malaikat mereka adalah al-hafazah, mereka adalah para penjaga, yaitu yusajjiluna alaina a'malana wa aqwalana, yaitu di mana malaikat-malaikat itulah yang mencatat amal perbuatan kami dan ucapan-ucapan kami. Jadi kalimat ya lahafizin
yaitu malaikat yang menjaga, yang mengawasi, maksudnya yang mencatat perbuatan dan perkataan kami. Jadi hati-hati, semua apa yang kita lakukan, sekecil apapun, sesembunyi apapun, serahasia apapun dicatat oleh para malaikat. Begitu juga ucapan-ucapan kita, baik dengan jelas kita ucapkan, atau dengan gerendeng, atau dengan kalimat yang sangat cepat, ya itu semua malaikat catat. Tidak luput dari satu kata pun yang dicatat oleh malaikat, semua ada di situ. Ya, apalagi kalau kalimat-kalimat itu ya mengandung ucapan-ucapan yang mengingkari, yang mendustakan, yang mengkufuri, yang mengolok-olok agama Allah. Ya, semua itu dicatat. Makanya nanti ya setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang dilakukannya dan apa-apa yang diucapkannya kelak di hari kiamat. Ya, makanya berhati-hatilah dalam memilih kalimat. Ya, adalah kita memilah mana yang harus kita ucapkan dan mana yang tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian wa inna alaikum lahafizin, maksudnya adalah para malaikat yang menjaga amal-amal dan ucapan-ucapan kalian. Lalu kemudian mereka yaktubunaha, mereka menulisnya atau mencatatnya. Adapun kalau kiraman, makna kiraman ini adalah merupakan sifat bagi mereka, yaitu yang dikatakan dengan al-karam, yaitu mulia. Karena sesungguhnya memang mereka adalah para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan atau firman Allah katibin, yaitu adalah mencatat apa-apa yang dilakukan oleh para hamba di dalam lembaran-lembaran amal mereka, supaya mereka nanti dapatkan pada hari kiamat. Maka pada saat itu mereka tidak mampu lagi mengingkari hal tersebut sedikit pun. Ya, jadi semua dicatat. Nanti akan disodorkan ya oleh Allah itu kepada orangnya, orang yang melakukannya, orang yang mengucapkannya. Maka di hari kiamat nanti mereka tidak mampu untuk mengingkari. Semua sudah tercatat di dalam suhuf, di dalam lembaran-lembaran catatan itu. Ya, makanya kalau kita ingin menghiasi lembaran-lembaran kita ya dengan kebaikan-kebaikan di hari kiamat, hati-hati dalam berbicara. Termasuk juga bukan hanya berbicara, menulis. Karena sekarang orang itu lebih fasih di dalam menulis daripada berbicara. Ya, dia di medsos, di Facebook, di WA, di Twitter itu kadang-kadang ya pasti cepat sekali dalam menulis kalimat. Dia lebih cepat menulis daripada berbicara. Itu pun nanti akan di hari kiamat ya akan dicatat. Semua apa yang pernah kita tulis, apa yang semua kita ucapkan, semua nanti akan kita jumpai, kita akan dapati. Beruntunglah kalau seandainya yang kita ucapkan dan yang kita tulis itu adalah kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan berbuah kepada kebaikan pula. Tapi kalau seandainya kita selama ini berbicara, kita menulis yang buruk-buruk, ya suka katakan mengingkari, mempersoalkan agama Allah, suka mencela para ulama, suka mencela orang-orang yang berjuang di atas agamanya. Pada jelas para ulama itu, mereka itu memperjuangkan agama Allah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ya kaum salaf terdahulu, kaum salafus soleh yang terdahulu. Ya, lalu kita mencela mereka, mempertanyakan mereka dan seterusnya. Maka semua apa yang kita ucapkan, semua apa yang kita tulis nanti akan berbuah dengan keburukan. Baik dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Ya. Nah itu, ya, bahwa semuanya ini akan dicatat. Apalagi juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ya Allah mengatakan dalam surat Al-Qaf, ya surat Qaf, ya sebagaimana juga sudah jelaskan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu melafazkan suatu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat raqibun atid. Ada yang mencatat yaitu kebaikan-kebaikan dan mencatat keburukan-keburukan. Ya, jadi ada dua buah malaikat diserahkan tugas bagi seorang hamba untuk mencatat semua yang dilakukan oleh seorang hamba, ya dari berupa kebaikan ataupun keburukan. Malaikat yang sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan, dan malaikat yang duduk sebelah kiri itu dia mencatat keburukan-keburukan. Jadi malaikat yang berada di kanan mencatat kebaikan, sedangkan malaikat yang duduk sebelah kiri mencatat keburukan-keburukan. Ya, nauzubillah dari ya kita berlindung kepada Allah dari menulis, dari berucap, dari melakukan keburukan-keburukan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga pelihara kita.
Nah, itu adalah pertama yang dibawakan ya oleh Syekh. Kemudian dalil yang kedua adalah ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an marfu'an, hadisnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang mengucapkan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa karihalakum kila wa qala wa kasrata su'ali wa idha'atal mal." Jadi Rasul bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah harrama, telah mengharamkan, 'alaikum, atas kalian." Jadi Allah haramkan atas kalian, pertama adalah uquqal ummahat, mendurhakai ibu ya. Tapi yang dimaksud ummahat di sini juga adalah bapak ya. Jadi jangan dipahamkan bahwa ya yang diharamkan itu hanyalah durhaka kepada ibu saja, tetapi juga yang dimaksud adalah ya bapak. Ya, jadi uququl ummahat walaisal maqsud al ummahat fahasbu. Ya, jadi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan hanya ibu saja, tetapi yadkhulu fi hada al aba. Tapi juga yang dimaksud ini atau masuk ke dalam hadis ini juga adalah kaum aba, kaum bapak. Ya, adapun disebutkan ibu di sini untuk menjelaskan keagungan hak ibu. Jadi ibu didahulukan. Jadi bukan berarti durhaka kepada ibu dilarang atau diharamkan. Kalau durhaka kepada ayah itu boleh, enggak. Ya, adapun penyebutan ummahat itu karena ya ibu itu memiliki hak yang sangat besar. Ya, apakah itu dari mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, merawat ya ketika masih bayi, ya mendidik, ya berbicara dan melatih untuk berjalan, dan banyak lagi yang lain. Ya, kenapa seorang anak itu ya harus berbakti, berbuat baik ya kepada ibunya? Ya karena keagungan hak ibu. Itu yang pertama hadis itu. Ya, jadi katakan sesungguhnya Allah haramkan atas kalian durhaka kepada ibu, maksudnya juga adalah ayah. Kedua adalah wa'dal banat, yaitu menguburkan hidup-hidup ya anak perempuan, wa'ada, dan mengubur hidup-hidup al-banat, anak perempuan, sebagaimana di masa jahiliyah. Ya, karena ya orang-orang jahiliyah dulu, zaman dahulu itu ya mereka ya sangat tidak menghargai anak perempuan. Tidak ada kebanggaan yang dapat dibanggakan dari seorang anak perempuan. Maka di masa jahiliyah ya banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka menyingkirkan anak-anak perempuan mereka ketika baru dilahirkan. Makanya termasuk yang diharamkan. Sebab bagi seorang muslim, ketika Allah anugerahkan kepada dia ya seorang anak laki-laki atau perempuan, itulah merupakan amanah, titipan Allah yang harus dijaga, yang harus dirawat. Masing-masing memiliki keutamaan. Anak laki-laki punya keutamaan, anak perempuan pun punya keutamaan yang harus disamakan dalam tarbiyah, di dalam perawatan, di dalam pemeliharaan. Ya. Dan yang ketiga adalah man ama amara ta'ala bi badlihi wa akhadha ma laysa lahu fi haqqun, yaitu menolak apa yang diperintahkan Allah untuk mengorbankannya dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, jadi mana itu menolak ya, wahati, dan mengambil. Jadi tidak boleh kita ini meminta sesuatu yang bukan hak kita, dan tidak boleh juga bagi kita untuk mencegah ya sesuatu yang harus kita korbankan. Kita punya harta, maka sebahagian harta kita itu harus diinfakkan, harus disedekahkan, bahkan harus dizakatkan. Maka kita wajib untuk mengeluarkan, tidak boleh kita mencegah. Tidak boleh kita menolak untuk membayar zakat. Ya, tidak boleh kita menolak dari pembayaran misalnya zakat fitrah misalnya. Ya, karena kita mampu. Begitu juga tidak boleh kita meminta sesuatu yang bukan hak kita. Tidak boleh kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya, jadi ini yang diharamkan oleh Allah ya. Sebagaimana nanti suatu saat juga akan ada penjelasan ya dalam bab ini, insyaallah. Nah, kemudian yang kita ambil yang berkenaan dengan masalah babnya adalah wa karihalakum kila wa qala wa kasrata su'ali wa idha'atal mal. Wa kariha, dan Allah membenci. Ya, wa kariha, dan Allah memakruhkan. Allah membenci ya lakum, bagi kalian. Jadi Allah tidak menyukai bagi kalian kila wa qal, yaitu katanya, dikatakan wa qala, dan mengatakan tanpa dia
cek dulu, tanpa ditabayun dulu, tanpa dikonfirmasi dulu, ya sumbernya dari mana, benar atau tidak, dan langsung dia sampaikan. Katanya. Ya bahkan terkadang sumbernya nggak jelas siapa yang berbicara. Ya, bahkan dia suka mengatakan kata si anu, kata ustadz saya, kata guru saya, padahal apa yang dikatakannya itu belum tentu dari dia, atau dari dia tapi sumber dalilnya dari mana. Nah itulah. Jadi Allah membenci kepada kalian kalau kita membiasakan diri katanya, kemudian juga yaitu kasrata soal, banyak meminta atau banyak bertanya, ya. Dan yang terakhir adalah wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Nah, jadi yang dibenci oleh Allah ini adalah kebiasaan ya bagi kita itu untuk tergesa-gesa, ya untuk bersifat ceroboh tanpa mau mengetahui dasar yang nanti kita ucapkan itu apakah benar atau salah, apakah beritanya itu palsu, hoax, atau memang merupakan ya ucapan yang benar misalnya, lalu kita menyampaikan kepada orang. Ya, makanya ya kalau kita perhatikan bahwa ya adanya berita-berita palsu, berita-berita bohong, yaitu adalah yang sulit dilacak sumbernya. Kita tidak tahu dari siapa penyebar ya berita pertamanya misalnya. Atau yang lebih lagi kita bisa lihat takhayul misalnya, khurafat yang berkembang di masyarakat. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang menyebarkan berita ini berita itu. Bahwa misalnya contoh ya misalnya bentuk-bentuk kayak khurafat takhayul, bahwa wanita itu kalau dia duduk atau berdiri di depan pintu misalnya, maka dia akan susah jodoh. Kalau perempuan itu menyapu misalnya lalu kemudian tidak bersih, ya maka nanti mendapatkan suami yang brewok misalnya. Atau kalau misalnya seorang adik melangkahi kakaknya menikah, maka nanti kakaknya akan susah jodohnya, maka harus dia bayar uang langkah misalnya. Itulah merupakan ya bentuk berita-berita bohong yang kalau kita lacak siapa yang menyebarkan pertama kali, siapa, tahun berapa, orang mana, kita nggak akan bisa melacaknya. Itu cuma kilawakol. Ya, bahkan bukan sekedar tradisi dan adat. Begitu juga sekarang dalam masalah-masalah agama, banyak orang menyandarkan itu kepada sabda Rasulullah, banyak menyandarkan kepada perkataan Nabi, perintah Nabi. Tapi kalau dilacak itu siapa, apa benar dari Nabi, mereka tidak bisa menjawab. Ya, karena banyak orang menisbatkan sesuatu itu ya kepada ajaran Islam, padahal tidak ada dalam Islam. Banyak di antara kita umat Islam yang menyandarkan perbuatannya, ucapan itu kepada sabda Rasulullah, kepada perintah Rasul. Padahal kalau ditanya di mana sabda Rasulnya, dalam hadis riwayat siapa, banyak mereka tidak bisa berbicara, tidak dapat menjawab. Nah inilah yang dikatakan kilawaqala. Ya, sehingga mereka dengan mudah mengatakan itu kata guru saya, itu kata ustadz saya, itu juga kilawaqala. Jadi kalau kita ingin berbicara jelas, kalau kita bicara ayat Quran surat berapa, ayat berapa. Kalau bicara hadis Nabi ini riwayat siapa? Dari sahabat mana? Ya, atau perawi hadisnya Imam Bukhari, Muslim, atau siapa? Nah, lalu kemudian derajat hadisnya bagaimana? Harus jelas. Ya, jadi kalau kita ini hendak membawakan suatu pemahaman agama untuk mengajarkan orang, untuk mengajarkan suatu amalan, baik itu perbuatan atau ucapan, ya, atau dalam bentuk zikir, kita harus koreksi dulu. Hadis ini ada apa tidak? Dalam hadis riwayat siapa? Siapa yang sahabat yang meriwayatkannya? Ya, berapa orang sahabat yang meriwayatkannya? Dan kalau sudah baru ya pelajari derajat hadisnya, sahih atau tidak. Nah, kalau ternyata jelas hadisnya ada dalam riwayat anu, ya sahabat yang meriwayatkannya ada si anu, hadisnya derajat ada sahih atau minimal hasan, baru kita ajarkan orang untuk mengamalkan atau mengucapkannya. Ya, seperti itulah. Ya, supaya kita aman. Ya, tapi banyaklah di antara kita kaum muslimin yang mengabaikan karena mereka memang ya seperti dikatakan oleh Nabi tadi, ya, nah Allah tidak suka. Allah benci dengan katanya-katanya. Sebagaimana Allah juga benci dengan orang yang banyak tanya. Ya, nanya tapi untuk nanya saja, bahkan ngetes gurunya. Keinginan untuk beramal, keinginan untuk katakanlah mengamalkan apa yang ditanya itu nggak ada sama sekali. Ya, atau juga kasrota soal ini banyak minta.
kerjaannya dia minta bantuan terus, ya, nggak ada keinginan dia untuk memberi orang, tidak ada terlintas dalam dirinya itu untuk memberikan ya sesuatu kepada orang. Dia hanya kerjaannya banyak meminta kepada orang, ya. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan juga, menyia-nyiakan harta. Di mana dia memiliki harta, lalu hartanya itu dipergunakan untuk belanja ini, belanja itu, untuk membeli ini, membeli itu, tetapi sesuatu yang dibeli itu tidak berfaedah, hanya sebagai bahan koleksi saja. Ya, apakah itu berupa Gucci, apakah itu berupa sepatu yang sampai berlemari-lemari, berak-rak, ataukah itu baju-baju, ataukah itu cangkir-cangkir, gelas-gelas, hanya untuk dipajang saja. Nah, itu yang dikatakan itu atal, menyia-nyiakan harta. Apalagi kalau harta itu dipergunakan untuk membeli rokok, untuk membeli minuman keras, untuk menjadi alat main yang dilarang oleh ya Rasulullah, seperti main kartu, main catur dan seterusnya. Itulah bukan sekedar menyia-nyiakan harta, tetapi menafkahkan, membelanjakan harta itu untuk hal-hal yang haram. Ya, maka ini yang dilarang, yang dibenci, yang makruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Nabi. Nah, jadi kita ini ya harus berhati-hati. Jadi jangan memudah-mudahkan diri untuk berbicara, memudah-mudahkan diri untuk mengungkapkan suatu perkataan, merangkai kata-kata, apalagi dalam masalah agama, lalu kita membiasakan dengan katanya-katanya. Jadi memperbanyak bicara atau banyak bicara yang tidak berfaedah atau yang tidak bisa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu akan menyebabkan atau akan menjatuhkan atau akan menjerumuskan orang yang mengucapkan itu ke dalam ya dosa besar. Alhamdulillah. Makanya sebagai muslim yang baik, hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita waspada dari menggunakan lisan kita, dari memanfaatkan perkataan kita atau rangkaian kata kita, supaya kita tidak terjatuh dalam dosa besar. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Jabir bin Abdullah. An Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an marfu'an, hadisnya marfu'. Maksudnya Rasulullah SAW yang bersabda, Rasul bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum ya minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun al-mutasyaddiqun al-mutafaikihun. Hasanhu at-Tirmizi. Jadi artinya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, inna sesungguhnya min sebahagian dari ahabbi yang paling dicintai ya kum di antara kalian ilayya olehku, sesungguhnya orang yang paling, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya sebahagian dari orang yang paling aku cintai di antara kalian, bahkan yang paling dekat di antara kalian denganku, majlisnya nanti pada hari kiamat adalah ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling disukai ya oleh Rasulullah di antara umatnya, bahkan orang ini adalah nanti di hari kiamat ya majlisnya sangat dekat, tempat duduknya dekat dengan Rasulullah. Siapakah mereka itu? Yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya kepada orang tuanya, ya kepada anaknya, kepada pasangannya, kepada mertuanya, kepada menantunya, kepada tetangganya, kepada para sahabatnya, dan seterusnya. Ya, jadi orang yang paling baik akhlak inilah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Orang yang paling dekat majlisnya nanti pada hari kiamat, orang yang paling dekat duduk tempat duduk, ada orang yang paling baik akhlaknya. Nah, kalau kita bercita-cita atau berkeinginan memang ingin dicintai oleh Rasulullah, kalau kita ingin nanti dapat duduk dekat dengan Rasulullah, perbaiki akhlak kita, jaga ucapan kita, jaga sikap kita, baik itu kepada pasangan kita, orang tua kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, dan seterusnya. Karena banyak orang-orang yang jangankan kepada orang lain, ya kepada orang tua saja akhlaknya kurang baik. Jadi rasanya kalau duduk bersama orang tua itu ya seperti duduk di bara api.
pengennya cepat pergi, pengen cepat keluar bermain dengan teman-temannya. Begitupun berapa banyak menantu-menantu yang ketika menginginkan ya anak gadis seseorang misalnya, dia mendekati calon mertuanya. Baik ini datanglah, bahkan hampir tiap beberapa waktu datang bawa oleh-oleh. Tapi begitu dia sudah mendapatkan anaknya, ya sudah menjadi istrinya anak perempuan itu, ya jangankan ya untuk membawa oleh-oleh, ya datang menjenguk saja tidak, menanyakan kabarnya saja tidak. Ini adalah merupakan akhlak yang buruk. Walaupun dia katanya orang yang mengerti agama, tapi dia menjauh, dia menghindar ya dari ya orang yang berbuat baik kepada dia, orang yang telah mengizinkan anak gadisnya itu untuk dinikahi oleh dia, atau kebalikannya katakanlah orang tua dari seorang laki-laki yang mengizinkan anak laki-lakinya menikahi seorang anak perempuan. Ya, dia sudah berbuat baik kepada menantu yang perempuan, tapi kemudian menantu tidak berbuat baik kepada mertuanya, itu adalah merupakan akhlak yang buruk. Ya, bahkan menghalang-halangi apalagi pasangannya untuk mendatangi, untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Nah itu, jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan, kesukaan dari Rasulullah SAW, milikilah akhlak yang baik. Ya, nah, jadi kalau kita ingin sekali ulang mendapatkan kecintaan dari Rasulullah dan ingin nanti duduk dekat dengan Rasulullah, ya jadilah orang yang paling baik akhlaknya. Nah kemudian ini kita ambil, wa inna abghadukum ilayya, dan sungguhnya orang yang paling dibenci ya olehku di antara kalian, dan yang paling jauh majlisnya dariku pada hari kiamat. Ya, jadi kebalikannya, ini ada orang yang paling dibenci oleh Rasulullah, orang yang paling jauh majlisnya. Kalau andai kata juga masuk surga nih, kalau andai kata ini jauhlah majlisnya, apalagi boleh jadi ini karena dosa besar dia masuk neraka. Ya, siapakah? Yaitu as-sarsarun, kemudian wal mutasyaddiqun, wal mutafaihikun. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengerti tentang as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafaihikun?" Beliau menjawab, dia adalah orang yang sombong. Ya, sebagaimana akan dijelaskan ya. Jadi para sahabat dengan perkataan, dengan kata-kata Nabi as-sarsarun, para sahabat paham, begitu juga al-mutasyaddiqun, tapi mereka baru dengar yang dinamakan dengan al-mutafaihikun. Nah kemudian Nabi mengatakan al-mutafaihikun adalah orang yang sombong. Ya, hadis dalam riwayat At-Tirmidzi. Adapun yang dimaksud dengan as-sarsarun di sini di dalam penjelasan hadisnya, ada as-sarsar huwal kasirul kalam. Jadi yang namanya sarsar itu adalah orang yang banyak berbicara, al-kasirul kalam, orang yang banyak ngomong, yang kalau berbicara itu nggak pernah mau dipotong. Ya, seakan-akan ketika dia berbicara hanya dia yang boleh berbicara. Orang ini suka menyelak pembicaraan orang lain. Ya, dia ngotot kalau berbicara. Nah, itu yang dikatakan dengan as-sarsarun. Ya, orang yang banyak berbicara. Ya, juga kasir syiah, banyak teriak. Jadi kalau ini langsung dia teriak, menyuruh orang berhenti, nyuruh orang diam dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini adalah kasirul kalam. Ya, orang yang banyak berbicara, baik itu yang berfaedah atau tidak berfaedah. Dialah yang berbicara dengan suatu hubungan ya, ataupun tanpa suatu hubungan, berhubungan dengan sesuatu ataupun tidak maksudnya. Maka tidak diragukan bahwa orang yang banyak berbicara boleh jadi dia akan banyak terjerumus, akan banyak salahnya. Ya, orang kalau banyak bicara pasti akan banyak salahnya. Dan boleh jadi juga banyak di antara manusia yang bosan ya dengan orang yang banyak berbicara, dan boleh jadi akan berpaling darinya. Ya, cobalah kita kalau duduk di hadapan orang yang banyak ngomong, kita bosan dengan omongan dia. Ya, kita jenuh. Ya, bahkan kita kalau ada kesempatan kita langsung pergi meninggalkannya, apakah pura-pura ke kamar mandi, udah gitu ngebalik lagi. Ya, makanya sarsar ini adalah merupakan sifat yang buruk, karena orang yang banyak ngomong, orang yang banyak bicara, dan kadang-kadang nggak jelas. Kadang-kadang berhubungan dengan sesuatu atau juga tidak berfaedah, kadang-kadang juga kebanyakan tidak berfaedah omongannya. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak bisa memilih dan memilah perkataan. Ya, seakan-akan dengan dia banyak bicara, ia menunjukkan dirinya adalah orang pandai, menunjukkan orang yang pintar,
orang yang berpendidikan, padahal kalimat-kalimat yang diucapkannya itu ya tidak ada kebaikan sedikit pun. Itu yang dikatakan dengan al-sarsarun. Sedangkan al-mutasyaddiqun ay mutakallimuna al-mutafaisihun alladzina yatawassa'una fil kalam. Yaitu orang yang berbicara lalu mempaseh-pasehkan berbicaranya, yang suka berbicaranya itu ngalor ngidul, berpanjang-panjang dalam pembicaraan. Ya, satu ucapan tapi dia kemana-mana. Yaitu dikatakan dengan al-mutasyaddiqun. Terkadang juga makna mutasyaddiqun adalah orang yang mempunyai kebiasaan dalam bicaranya itu menghina orang. Ada juga makna mutasyaddiqun begitu. Ya, kemudian juga ada pendapat lain bahwa mutasyaddiqun adalah orang yang berbicara itu selebar sudut bibirnya dengan mempasih-pasihkannya, membesar-besarkan ucapannya dan sombong terhadap selainnya. Itu dia sombong dengan status sosialnya, dengan pendidikannya, dengan hartanya, pokoknya gitu. Dan dengan ucapan itu dia merendahkan, menghina orang lain. Dia bahkan sampai kalau bicara itu mulutnya monyong-monyong itu. Ya, sampai ya katakanlah dia pokoknya berusaha berbicara dengan sepaseh-pasehnya supaya orang itu terkagum-kagum. Mulutnya sama menyong-menyong begitu supaya menunjukkan huruf S-nya, huruf bahkan kalau bahasa Inggris itu sampai diinikan paseh-pasehkan Inggrisnya. Kalau dia mengutip bahasa Arab ya dengan sepaseh-pasehnya bahasa Arab misalnya, supaya orang kagum dengan dia. Dia ingin menonjolkan diri dengan di hadapan orang lain dan dengan tujuan menghina orang lain. Nah, zaman sekarang banyak orang-orang yang begini. Ya, banyak orang-orang yang pandai berbicara, bersilat lidah, ya kemudian juga kadang-kadang menunjukkan keegoisannya dia di depan orang banyak, ya karena tujuan adalah melemahkan ya pesaing-pesaingnya, lawan-lawan bicaranya, ya terutama kalau lagi debat tuh, ya suka begitu. Atau bahkan juga mengumbar janji, pada banyak ingkar janjinya. Dia berbicara itu untuk menarik massa, untuk menarik masyarakat supaya mendukung dan memilih dirinya, meskipun ya apa yang diucapkannya, janji-janjinya itu hanyalah pepesan kosong, hanya janji yang tidak ditepati. Nah, itulah dikatakan dengan al-mutasyaddiqun itu begitu. Nah, kemudian al-mutafaihikun, sedangkan al-mutafaihikun wahum al-mutawassi'una fil kalam al-fatihuna bihi afwahum litafassuh. Ya, jadi al-mutafaihikun adalah orang yang al-mutawassi'un, orang yang berlapang, orang yang memperluas dalam berbicara, orang yang membuka mulutnya untuk supaya omongan-omongannya fasih. Kemudian orang yang sombong, ya, orang yang jumawa, orang yang merasa dirinya itu hebat, ya, dan orang-orang lain adalah hina atau rendah. Nah, agama Islam, ya, Islam agama kita itu sangat melarang ya para umatnya atau pengikutnya, pemeluknya itu memiliki sifat sombong, dikarenakan sifat ini dapat menyebabkan bencana bagi pelakunya dan juga orang lain. Nah, orang yang berbicara lalu dihinggapi oleh perasaan atau sifat sombong ini, dia tidak akan mau mencari dan menambah keilmuannya. Ya, tadi kalau udah pintar ngomong, maka dia tidak akan mau belajar lagi. Dia tidak akan mau hadir ke kajian-kajian lagi. Ya, dia tidak akan mau lagi membaca kitab-kitab. Ya, yang boleh jadi apa yang dibacanya nanti akan menunjukkan akan kelemahan dirinya. Bahkan akhirnya orang-orang begini tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ya, jadi ketika datang kebenaran kepada dirinya, karena dia pandai bersilat lidah, karena dia sombong, karena dia merasa sudah besar, karena dia merasa sudah hebat, maka kebenaran yang datang kepada dia itu, dia tidak akan gubris. Dia bersikap masa bodoh kepada kebenaran yang datang kepada. Itulah bahayanya dari al-mutafaihikun. Ya, makanya orang yang ya tadi dikatakan as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihikun ini adalah orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan kalau juga seandainya masuk surga, orang ini adalah orang yang paling jauh majlisnya pada hari kiamat dari Rasulullah SAW.
Dan bahkan boleh jadi tidak sekedar jauh dari majelisnya dari Nabi, boleh jadi orang ini akan masuk dalam neraka. Ya, apakah dia kekal di dalamnya atau tidak tergantung dari itikad keimanannya. Ya, makanya kita ya sebagaimana di dalam bab ini ya belajarlah. Ya sebagaimana dahulu kita belajar untuk berbicara, sebagaimana kita di masa kecil kita ini kita belajar berbicara, sekarang kita hendaklah belajar diam. Jangan memperbanyak ucapan tanpa sebab. Ya, adapun kalau memang pada saat kita dibutuhkan berbicara karena kita diminta nasihat oleh orang, atau kita disuruh berdakwah karena kita punya keilmuan yang baik misalnya, kita punya keilmuan yang sahih, lalu kita diminta untuk menyampaikan dakwah Islam misalnya, maka kita berbicara saat itu. Kita dibutuhkan banyak bicara dan tidak perlu tergesa-gesa. Ya, tidak perlu membagus-baguskan ucapan, mempaseh-pasehkan. Ya, apa yang ada ya sampaikan saja. Karena kita berdakwah itu bukan untuk cari pengikut. Kita berdakwah ini untuk mencari ridho Allah. Kita berbicara, ya menyampaikan kebenaran. Kita berbicara dalam dakwah ini hanya untuk mendapatkan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlulah kita mempaseh-pasehkan, kita melapang-lapangkan sampai memonyong-monyongkan mulut misalnya. Apalagi kita sombong dengan apa yang kita miliki, ya karena kita pendidikan tinggi misalnya, nggak perlu lah. Ya, nah, jadi pada saat berbicara kita dibutuhkan bicara. Tapi kalau pada saat kita tidak dibutuhkan bicara, kita hanya sebagai pendengar, ya sudah diam. Nggak perlu mendebat orang. Ya tidak perlu kita menyalah-nyalahkan orang karena kita merasa bahwa kita orang hebat, lalu ada orang berbicara dan ternyata ucapannya lebih daripada kita, nggak usahlah kita bantah. Ya, nah itulah ya jalan keselamatan itu begitu. Amsik alaika lisanaka. Cegahlah lisanmu itu atasmu. Kita jaga lisan kita. Sebagaimana dahulu kita mulai belajar berbicara, nah sekarang kita belajarlah untuk belajar memulai diam, baik itu ucapan ataupun tulisan. Kalau tidak ada faedahnya kita bicara, tidak ada faedahnya kita menulis, janganlah kita berbicara atau menulis. Baik pada saat dibutuhkan, pada saat memang diperlukan kita berbicara atau menulis, maka lakukanlah. Ya, ingat semua apa yang kita lakukan, diam ataupun berbicara, diam ataupun menulis, itu nanti akan mendatangkan balasan di hari kiamat. Baik ia akan mendatangkan kebaikan dan buruk akan mendapatkan keburukan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, memelihara lisan kita dari berbicara ya yang buruk-buruk bahkan mengandung kebatilan. Mudah-mudahan Allah juga menjaga tangan kita dari menulis yang buruk-buruk sehingga kita bisa selamat di hari kiamat dari keburukan-keburukan lisan dan keburukan-keburukan tangan. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan faedah khususnya untuk saya. Ya, karena saya juga ya suatu saat memang disuruh berbicara seperti dia dalam video ini. Ya, begitu juga berfaedah untuk anak saya, menantu saya, dan seluruh daripada kaum muslimin supaya belajar untuk diam, belajar untuk tidak berbicara, apalagi di dalamnya terdapat kandungan yang tidak berfaedah atau bahkan mengandung kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita seluruhnya. Ya, kurang lebihnya ya mohon dibukakan pintu maaf. Insyaallah kita akan sambung lagi dalam pembahasan dosa besar lisan yang selanjutnya insyaallah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك يا أمي أقبل رأسك